Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Taib. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan materi di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang A. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masehi dengan nama Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah, sedangkan ibunya bernama Salma. Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah. Adapun nasab Abu Bakar As-Siddiq secara lengkap ialah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy. Di kemudian hari Abdullah lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Sebab menurut sebagian orang dinamakan Abu Bakar karena ia merupakan laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam dan menerima dakwah Rasulullah SAW tanpa ada keraguan dalam hatinya, tanpa pamrih, tanpa basa-basi. Tatkala terjadi peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang Quraisy menertawakan dan mendustakan Rasulullah SAW atas perjalanan Rasulullah SAW. Berbeda halnya dengan Abu Bakar. Ia langsung mempercayainya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Jangankan Isra Mi'raj, jika Muhammad mengatakan yang lebih dahsyat dari itu pun aku pasti mempercayainya." Tegas Abu Bakar di hadapan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Sebab itulah ataupun atas sikap itu Rasulullah SAW kemudian menggelari Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu membenarkan tanpa keraguan sedikit pun. Dalam hati Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima dakwah dan masuk Islam, tidak ada keraguan dari awal. Tiada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Sehingga itu Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang selalu membenarkan. Itulah
Mengapa Abu Bakar sering disebut dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang B. Abu Bakar membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak masih muda. Usianya tidak terpaut jauh dengan usia beliau. Artinya tidak terlalu jauh perbedaan usia Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal ia sudah mengenal sosok Muhammad sebagai seorang yang berkepribadian luhur. Maka tatkala Rasulullah mengajaknya masuk Islam, ia pun langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Ia yakin sekali jika Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan beliau memang pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Abu Bakar tahu persis akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar sejak muda udah saling kenal, bersahabat dengan Rasulullah SAW. Tentu dengan persahabatan itu Abu Bakar mengetahui perilaku, kepribadian, budi pekerti Rasulullah SAW. Semenjak keislamannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ia menemani Rasulullah saat hijrah, dan ketika hampir seluruh masyarakat Quraisy mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj, justru Abu Bakar lah yang menjadi orang pertama yang mempercayai, yang membenarkan Isra Mi'raj Rasulullah SAW tanpa sedikit keraguan, tanpa ada keraguan. Ia rela menjadi tubuhnya sebagai tameng. Tameng siapa di sini? Tameng Rasulullah SAW. Di saat perang, ia rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi tegaknya agama Islam, demi tegaknya dakwah Islam. Semua itu adalah bukti yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW, terhadap dakwah Islam yang hak, yang benar ini. Masyarakat Quraisy sejak lama mengenal Abu Bakar sebagai seorang pedagang yang sukses, yang santun, lembut dan dermawan. Tidak terhitung banyaknya budak muslim yang ditebus, yang dibebaskan, lalu dimerdekakan begitu saja. Ia tidak tega melihat budak-budak tersebut disiksa oleh majikan mereka hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat perang Badar, Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan perang. Benar-benar sebuah pengorbanan yang sangat besar. Sampai Rasulullah SAW bertanya padanya, Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Seraya Abu Bakar menjawab, aku titipkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jawabnya tanpa ragu. Begitu besarnya keimanan Abu Bakar sampai ia menyumbangkan seluruh hartanya yang ia yakin bahwa Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Siapa yang menolong agama Allah, dia pasti ditolongnya.
Ini adalah tanda kebesaran kecintaan Abu Bakar As-Siddiq terhadap dakwah Islam. Sampai-sampai dia tidak ragu untuk menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ditanya pun oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar pun menjawab tanpa ragu, aku titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Abu Bakar pun yakin ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, dia benar-benar yakin Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan Abu Bakar di sini tidak ragu, barang siapa yang menolong agama Allah, menolong Allah, maka Allah pun akan menolongnya. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga sering memuji Abu Bakar. Beliau pernah mengatakan, hampir semua orang yang kuajak beriman mempertimbangkannya. Rasulullah SAW memuji Abu Bakar di banyak hal. Hampir semua orang yang Rasulullah SAW ajak beriman pasti mempertimbangkannya dahulu. Adapun Abu Bakar ketika Rasulullah SAW mengajak untuk masuk agama Islam, dia tidak ada keraguan, ataupun Abu Bakar tidak berpikir dahulu untuk apakah agama Islam ini benar atau tidak. Akan tapi Abu Bakar langsung menerima ajakan Rasulullah SAW untuk menerima agama Islam ini. Berbeda dengan Abu Bakar, ia langsung menerimanya tanpa bimbang ataupun tanpa ada keraguan. Beliau juga mengatakan Abu Bakar merupakan orang yang banyak menolongku dengan harta dan persahabatannya. Rasulullah SAW juga mengatakan Abu Bakar As-Siddiq banyak menolong Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan harta bendanya. Seandainya, kata Rasulullah SAW, seandainya aku boleh memilih seorang menjadi penopang hidupku, niscaya aku akan menjadikannya sebagai penopangku atau penopang hidupku. Menjadikan siapa? Menjadikan Abu Bakar As-Siddiq. Saking apanya? Saking cintanya Abu Bakar terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam, dia tidak ragu untuk menyumbangkan harta bendanya untuk menolong Rasulullah SAW di jalan yang benar. Abu Bakar benar-benar menjadi teladan dalam hal keimanan. Teladan bagi siapa? Teladan bagi kaum muslimin. Ketaatan dan pengabdiannya kepada agama Islam, dakwah Rasulullah SAW yang benar nih. Seperti itulah Rasulullah SAW memuji dirinya, yaitu seandainya imam
iman Abu Bakar diletakkan pada 1 daun timbangan. Rasulullah SAW memuji Abu Bakar, seandainya iman Abu Bakar, keimanannya diletakkan pada salah 1 daun timbangan, lalu iman kaum muslimin pada waktu itu di tempat yang berbeda diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya iman Abu Bakarlah yang lebih berat. Coba kita renungkan di sini. Rasulullah SAW memuji Abu Bakar, seandainya iman Abu Bakar ditaruh di salah 1 daun timbangan, kemudian keimanan kaum muslimin diletakkan di salah 1 bagian timbangan yang lain, tentu iman Abu Bakar lebih berat dari iman kaum muslimin. Ini menunjukkan Abu Bakar tidak ada keraguan untuk mempercayai agama Islam. Hubungan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu semakin erat tatkala beliau menikahi putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dengan begitu Abu Bakar menjadi sahabat sekaligus mertua Rasulullah SAW. C. Kekhalifahan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau menunjuk Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah di masjid. Maka tatkala beliau wafat, kaum muslimin sepakat menunjuknya sebagai khalifah yang mengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, adik-adikku, kakak-kakak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian memilihku. Sini Abu Bakar berkata, saudara-saudaraku, kalian memilihku menjadi pemimpin, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku melakukan kebaikan maka bantulah, tetapi kalau aku sampai melakukan kekeliruan maka perbaikilah. Abu Bakar di sini meminta, apabila kalian menjadikanku sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW, memimpin umat, apabila kalian melihatku untuk mengerjakan kebaikan maka ikutilah. Kemudian apabila kalian melihatku melakukan suatu kesalahan maka tegurlah, nasihatilah. Bersikap jujur berarti menjaga amanah, sedangkan berdusta merupakan perbuatan khianat. Orang yang lemah adalah kuat di hadapanku hingga aku penuhi semua haknya, sedangkan orang yang kuat adalah lemah di hadapku hingga aku menarik segalanya yang bukan menjadi haknya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Apabila tidak demikian, maka kalian tidak perlu menaatiku lagi. Ini tegas Abu Bakar As-Siddiq ketika kaum muslimin menjadikan Abu Bakar
sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Di awal-awal kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah, Abu Bakar langsung menghadapi cobaan yang berat, yaitu munculnya gerakan penolakan membayar zakat dari sekelompok masyarakat. Mulanya Abu Bakar mengingatkan, atau awalnya Abu Bakar mengingatkan mereka agar mau membayar zakat karena itu merupakan rukun Islam. Namun karena sebagian mereka tetap menolak, maka Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka sebagai golongan yang murtad. Artinya sebagai golongan yang keluar dari agama Islam, karena mereka tidak mau membayar zakat, tetap menolak untuk membayar zakat. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan untuk memerangi mereka supaya mereka apa? Supaya mereka kembali lagi untuk membayar zakat. Abu Bakar memerangi mereka karena mereka sebagai orang golongan yang murtad atau sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Pada masa kekhalifahannya juga muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, Tulaihah Al-Asadi dari Bani Asad, Aswad Al-Unsi dari Yaman, dan seorang wanita bernama Sajah. Mereka semua mengaku mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinnar rasulullahi wa khataman nabiyyin." Artinya apa? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Akan tetapi dia adalah Rasulullah SAW dan penutup para nabi. Di sini ayatnya sangat jelas. Ayatnya sangat jelas. Rasulullah SAW itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian atau di antara kita, akan tetapi dia adalah seorang Rasulullah SAW, seorang Rasul dan penutup para nabi. Artinya apa? Tidak ada nabi maupun rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Para nabi palsu memanfaatkan situasi setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk apa? Untuk dapat berkuasa kembali seperti dahulu. Maka untuk menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan Rasulullah SAW, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membasmi, untuk memerangi mereka semua. Perang pun terjadi dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Usaha Abu Bakar pun berhasil. Mereka yang mengaku dirinya seorang nabi itu tewas dalam peperangan, kecuali Tulaihah Al-Asad, ia bertobat dan kembali ke pangkuan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Di sini Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi
kaum murtadin, para nabi-nabi palsu. Di sini di peperangan ini mereka semua tewas kecuali Tulaih al-Asad. Dia tidak meninggal karena dia bertaubat kembali ke ajaran Islam. Dalam peperangan itu banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur, yang syahid. Keadaan ini membuat cemas Umar bin Khattab. Kenapa? Karena para penghafal Quran pada saat perang ini banyak berguguran. Ia sangat khawatir Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang seiring dengan gugurnya para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Ia pun mengusulkan agar Al-Quran ditulis dalam lembaran kertas. Di sinilah awal mulanya terjadi Al-Quran itu ditulis, dikumpulkan menjadi satu. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Karena ketika perang ini banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga membuat cemas Umar bin Khattab akan hilangnya Al-Quran. Abu Bakar pun setuju dengan pendapat Umar itu. Ia kemudian menugaskan sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas. Dengan demikian diharapkan Al-Quran akan terus terjaga dan terpelihara hingga akhir zaman. Ketika Umar bin Khattab mengusulkan agar lembaran-lembaran itu dikumpulkan, Abu Bakar As-Siddiq pun setuju dengan pendapat Umar, supaya ketika para penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, lembaran-lembaran tersebut ataupun Al-Quran tersebut masih tersimpan, terpelihara hingga akhir zaman. Yang di akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ataupun sebelum wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia yang ke-63 tahun. Usia Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Ia wafat pada tahun 13 Hijriah. Kemudian jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di area Masjid Nabawi. Di akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah memerintahkan selama kurang lebih 2 tahun setengah,
Kurang lebih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun setengah, yang yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan yang salah semata-mata dari ustadz dan dari syaitan. Adapun apabila ada penjelasan yang benar, itu dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.